Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta. Kebun edukasi bagi Anda semua. Kadang-kadang orang bilang, Pak, anggur saya kok warnanya nggak jadi, ya. Katanya merah merona, katanya kuning, katanya hijau, katanya ini dan itu, ternyata tidak terbukti. Nah, salah satu penyebab warna anggur itu tidak sempurna adalah sinar matahari. Nah, ini contohnya, ya, ini jenis karnival, para pemirsa ya, karnival. Ini jenis karnival. Ini kurang matahari, ya, jadi merahnya nggak ada. Ini pigmen merahnya hilang. Ini kalau kena matahari full dia merahnya merah banget. Ini karena memang nggak kena matahari, terhalang oleh beton ya di atas. Jadi dia warnanya seperti ini. Dan ini udah buah yang ketiga kalinya. Ini kebetulan kurus jadi buahnya kurang besar ya. Ini lonjong-lonjong merah. Biasanya merah merona kalau dia butuh matahari. Makanya para pemirsa kalau menanam anggur kok warnanya nggak seperti yang punya. Kan saya ada yang matahari full, ada yang enggak. Yang matahari full itu jenis Ninel merah beneran. Yang jenisnya Tran dia oranye beneran, jenis Dixon oranye nggak hijau gitu ya. Jenis Tamaki dia hijau beneran, hijau agak kuning, Harold hijau mengkilap gitu. Tapi untuk jenis-jenis lain ya, yang dia kurang matahari seperti Taldun kurang matahari juga nggak merah ya. Kita ke sana mas. Ini sisa-sisa buah Taldun. Bisa dilihat, ini sisa-sisa dipetikin para pengunjung ya. Nah ini kita coba kita lihat ya pemirsa, ini warnanya kurang merah. Kenapa? Karena ini dapat matahari jam 12 siang, jam 3 sore sudah nggak kena matahari. Oke, kita tes. Manis, bijinya udah coklat Pak pemirsa ya, bijinya udah coklat, artinya buah ini sudah mateng. Tapi kenapa nggak merah merona ya? Karena tadi dia kurang sinar matahari. Kalau mataharinya full insya Allah merah beneran ini. Tapi jangan berkecil hati ya, yang penting buah. Kita kan menanam buah anggur, kalau dia berbuah itu bonus, kalau dia warna merah berarti istimewa ya, kalau warna aslinya gitu ya. Tapi kalau Pak saya kan nggak kena matahari dari pagi sampai sore, terus warna buah saya nggak maksimal, nggak apa-apa, yang penting manis. Manis. Nah ini Coacella ya, Coacella Sugra 12, Sugra 12. Coacella Sugra 12 ini harusnya dia kuning ya, Pak pemirsa. Tapi ini warnanya hijau ya. Hijau. Ini matangnya harusnya warnanya kuning. Tapi karena memang matahari di sini jam 12 baru kena matahari, jam 3 sore udah nggak kena. Berarti kena matahari hanya jam 1, 2, 3 ya, 3 jam kena matahari. Jadi warnanya nggak jadi ya, ini masih kecil. Tapi ini saya terangkan seandainya ini udah mateng, udah segede jempol-jempol tangan, warnanya nggak akan menjadi kuning, tapi warnanya tetap hijau. Tuh. Tapi saya nggak pernah berkecil hati, yang penting buah, ya, yang penting buah. Karena kalau ditanya orang kok buahnya nggak sesuai dengan yang di YouTube orang dari sebagainya, yang penting buah Pak, yang penting makan buah anggur, nggak usah terlalu mumet. Karena kalau terlalu mumet, pengen ini pengen itu, orang itu selalu kurang, sifatnya selalu pengen lebih. Nah, untuk menjembatani supaya kita itu merasakan bahwa buah ini udah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita nikmati apa adanya. Yang penting kita nanam, kita rawat dan berbuah. Tentunya manis ya, manis kayak yang kalau yang di syuting kurang manis, yang nyuting manis tuh Mas Atta. Itu jenis Ninel, monggo. Ya, kita ke sana. Ya. Ini Palatin. Oh, Palatin. Ya, Palatin bagian huru hara Palatin. Iya, maaf ya Pak, numpang lewat. Baru bikin bibit. Bibitnya banyak banget Om, sampai kita nggak lewat. Iya. Miring-miring. Oke, para pemirsa, ini salah satu apa ya? Saya bilang kesalahan tidak. Karena keegoisan kita sendiri. Kita kenapa egois? Kita menanam buah terus buahnya banyak. Begitu kita potongnya ele-elean buah, kita potong semuanya. Yang buah pertamanya, artinya dalam satu pohon, ketika saya potong sebagian dahan dia ngeluarin bunga, dan yang lain saya potong. Jadi ini buah yang terlambat. Artinya buah yang pertama itu gede-gede. Ini jenis Ninel, buahnya besar-besar ya. Tapi buah yang berikutnya dia kecil-kecil. Kenapa? Ini karena kurang nutrisi. Pohonnya masih sekecil jendek jari ini ya. Jadi batangnya ada di ujung sana, dia batangnya masih kecil, saya buahkan sangat banyak. Ini kemarin buahnya sangat banyak.
Makanya para pemirsa, apabila ingin buah Anda maksimal, satu ya, sabar ya, jangan buru-buru. Pohon saya segede kelingking, saya buahkan 50 dompol, jangan bangga. Setelah buah dia akan dorman, akan stuck. Ya, ini contohnya nih. Jadi ini contoh-contoh yang salah, karena hari ini saya kasih contoh yang salah ya, supaya Anda tidak mengikuti jejak saya. Kenapa saya harus memberikan contoh yang salah? Nggak semuanya benar, biar Anda tahu itu kesalahan ya. Tuh, jadi kalau pohonnya masih kecil ya jangan dibuahkan terlalu banyak. Ini kemarin sangat banyak, ada sekitar 30 dompol. Yang dompol-dompol pertama buahnya besar-besar, ini dompol-dompol yang terakhir ya, yang saya biarkan. Nah, ini kenapa nggak merah merona, tapi yang di sebelah sana merah merona, karena sama, ini kurang sinar matahari. Dapat matahari ini jam kira-kira jam 11 siang sampai jam 3 sore. Nah, ini karena terhalang di sana, di atas itu ada tower gede, tower tempat air. Ini kita coba. Oh, ini kenapa? Hancur. Ketuaan, ketuaan, udah kelamaan, nggak dipetik, jadi dia menjadi kismis ya. Kalau nggak dipetik menjadi kismis, ini kismis. Tuh, dia tidak rontok tapi menjadi kismis. Nah, ini saya coba rasanya, enak kayak red globo yang di pinggir jalan ya. Dia berair, ini ciri-ciri ninel. Tapi kalau bagi pemula sangat cocok nanam anggur bibit jenis Ninel, Jupiter kalau anggur merah ya. Ninel, Jupiter, Nizina itu bagus, gampang buah termasuk Baikonur. Tapi kalau untuk anggur hijau tergampang buah diduduki oleh Heliodor untuk saat ini. Tapi katanya masih ada lagi yang lebih cepat, kata Naomi Amane atau kolor hijau gitu. Kolor hijau. Ya, kolor hijau itu tercepat. Tapi untuk jenis lain yang gampang buah, Dixon, Julian itu untuk kelas-kelas anggur hijau, Harold itu gampang. Kalau untuk anggur hitam saat ini termudah buah masih diduduki oleh jenis Gosvi dan Akademik. Sebenarnya ada yang gampang buah namanya Makaon, tapi orang nggak kenal. Makaon. Ya, dari dia bunga sampai panen 5 bulan, jadi nunggunya kelamaan. Kalau pengen cepet, gampang buah untuk anggur hitam, Gosvi, Akademik, 3 bulan dia sudah panen. 5 bulan baru bisa petik ya? Betul, seperti banana. Kalau pengen punya anggur gaya 5 bulan ya, banana itu 5 bulan baru matang. Kalau pengen gaya depan rumah punya pohon anggur dan lama gak panen-panen, supaya tetangga kita ngeliatnya kapan nih panennya, kapan nih panen. Nanamlah banana, kalau enggak rizamat ya. Rizamat, banana itu lama matangnya, nunggunya sampai gempor. Kalau yang Ninel banyak cahaya matahari, warnanya merahnya merah jadi, habis dimakan sama pengunjung. Kalau di sini ya para pemirsa yang kunjung di kebun saya, boleh metik, boleh nyobain ya. Setelah metik, yang penting syaratnya ketika mau pulang beli bibit. Kalau datang ke sini nyobain terus pulang kurang sopan ya. terima kasih Om gitu. Iya, itu banyak, tapi nggak masalah, ini bisa hanya bercanda. Jadi orang datang ke sini, dia menanya apa aja boleh, Pak, medianya apa, cara merawatnya bagaimana, kita buka semuanya, nggak ada yang kita tutupin. Dan kesalahan-kesalahan para pengangguran udah juga saya sebutkan. Ini kesalahannya ini itu dan sebagainya, kurang sabar dan lain sebagainya. Pengennya orang-orang rata-rata itu nanam anggur pengennya lebih ya. Artinya baru nanam pengen langsung buah ya. Itu mustahil para pemirsa, harus sabar. Harus sabar dan ikhtiar ya, usaha gitu. Artinya usaha mencari ilmunya, bagaimana cara perawatan yang bagus. Di antaranya salah satunya tidak overdosis pupuk, tidak banyak disiram. Artinya ketika dia masih lembab kita colek, nggak usah disiram. Dan penyiraman yang paling bagus adalah pagi hari, karena di pagi hari itu proses fotosintesis sempurna, pohon membutuhkan air yang banyak. Nah, ketika sore hari kalau memang kering kerontang boleh disiram secukupnya saja, jangan berlebih. Karena bila malam hari berlebih air menimbulkan banyak kandungan air di daun, menimbulkan lagi apa yang ditimbulkan ketika hujannya masif, datanglah namanya jamur, spora-spora jamur nempel di daun, akhirnya tumbuh, bisa embun tepung, bisa jelaga, bisa karadon dan sebagainya. Jadi harus sedikit cerdas ya para pemirsa. Jadi bagaimana Pak yang benar merawat anggur? Ya tentunya kalau pengen gampang selalu nonton YouTube-nya Mas Flonasia. Caranya pencet YouTube Mas Flonasia, pencet nanti di situ muncul playlist video, beranda dan lain-lain, pencetnya video. Nanti bisa dilihat linknya ke bawah, itu punya Mas Flonasia semua. Ingat supaya nggak hilang. Kalau ada YouTube barunya Mas Flonasia selalu mengikuti, tolong di subscribe. Ingat, subscribe tidak mengeluarkan biaya alias gratis ya. Kalau nonton juga gratis. Caranya nebeng di wifi rumah tetangga. Tuh kalau nggak punya. Kalau nggak nongkrong di warung kopi minta wifi. Nonton kalau pengen pinter. Nah, dari pengalaman saya menanam anggur ini nggak sia-sia para pemirsa.
Nanti kalau ketika Anda pintar menanam anggur, terus membibitkan anggur, dijual sama tetangga kanan kiri, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan sebagainya, menambah income. Apalagi para pensiunan yang mungkin masih rajin tanam-menanam tapi nggak mendapatkan hasil. Kalau pengen punya hasil, menanamlah anggur. Kecuali bibitnya sangat mudah dijual dan harganya stabil, tidak turun-turun ya, tetap 100.000 aja tuh harganya, nggak nyampe jatuh. Karena banyak orang yang ingin menanam tapi banyak orang yang tidak tahu rahasianya cara menanam anggur yang benar. Artinya menanam anggur dibuka rahasianya, tapi rahasia untuk menciptakan bibit kebanyakan orang tertutup ya. Hanya saya yang terbuka. Cara grafting, cara okulasi semua ada di YouTube Mas Atta Flonasia maupun di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau terlalu banyak malah yang nonton mumet kepalanya, pusing, apalagi yang tagihan belum lunas. Ya, saya doakan semoga lunas, semoga banyak rezeki, sehat, giat bekerja. Amin. Cicilan rumah lunas, cicilan motor lunas, kan sehat, anak istri bahagia, sejahtera. Itu selalu saya doakan kepada yang nonton YouTube-nya Mas Flonasia sekalian. Oke, apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau mungkin masih bingung, saya mohon maaf. Dan bila ingin konsultasi boleh WA ke 087 888 700 600 ya, 700 600. Nanti kalau bingung pengen datang ke tempat saya, Pak, saya pengen ketemu langsung, pengen foto bareng sama Pak Suprianto yang udah terkenal di mana-mana, boleh ya, di Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kebun saya buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, dari Minggu sampai Senin bolak-balik, pokoknya nggak pernah tutup kecuali hari Lebaran jam 11 sampai sore menjelang maghrib. Oke para pemirsa, itu yang saya sampaikan. Kelihatannya udah gamblang ya, mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.